Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, termasuk kota terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Dengan menduduki posisi tersebut, tidak heran banyak sampah tersebar di seluruh kota Medan. Kondisi ini menyebabkan beberapa daerah kota Medan tampak kumuh dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Persoalan sampah masih menjadi masalah besar di Indonesia, termasuk Medan. Seperti negara-negara lainnya, Jerman, Korea dan Jepang yang menerapkan proses daur ulang sampah, sementara di Indonesia masih menerapkan dumping, yaitu sampah dikumpulkan menjadi satu tempat yang disebut tempat pembuangan akhir atau TPA. Hasilnya tentu saja, sampah menggunung dan menumpuk di TPA Terjun Marelan, tentunya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Data sampah pada tahun 2022, jumlah sampah kota Medan yang dihasilkan perharinya sekitar 2.000 ton, 2 juta kilogram. Hal ini memerlukan penanganan yang serius dari Pemko Medan dalam mengatasi masalah sampah. Menurut tim riset rekayasa sosial, Dr. Muhammad Sontang Sihotang dan Dr. Dara Aisyah dosen Universitas Sumatera Utara, sampah yang dihasilkan setiap harinya dapat diatasi dengan tata kelola sampah yang baik, benar, dan tepat guna, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan orang kurang upaya atau OKU. Pada proses pertama pengolahan sampah ini melalui pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari pengangguran, disabilitas, lansia dan fakir miskin. Perkiraan data penduduk kota Medan pada tahun 2022 sekitar 200.000 jiwa, dan data pengangguran di kota Medan pada Februari tahun 2021 sebesar 10,81% dari jumlah penduduk kota Medan, sebanyak 2,44 juta jiwa pada sensus tahun 2020. Dikutip dari Opini Publik, Antara News, di mana berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, jumlah penduduk kota Medan sebanyak 2.270.894 jiwa, diantaranya penyandang disabilitas 790 jiwa, lanjut usia 191 jiwa, dan fakir miskin 65.362 jiwa. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 26.500 km persegi dengan kepadatan penduduk 9.352 jiwa per kilometer persegi. Dengan 2.001 orang kepala lingkungan tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan di kota Medan. Dari data tersebut, dapat dibentuk kelompok kerja bagi masyarakat dalam mengolah sampah di setiap lingkungan kelurahan, sampah sebanyak 2.000 ton. Dibagikan kepada 1.046.362.000 jiwa, masing-masing orang mengolah sedikitnya 10 kg sampah, sehingga jika dikalikan menjadi 10.460.362 miliar sampah kota Medan dapat diolah menjadi produk setiap harinya. Hasil pengolahan sampah yang dikerjakan berbentuk karbon, dapat dimanfaatkan menjadi briket pengganti bahan bakar gas, di mana dapat dijual menjadi nilai tambah dan diberikan hasilnya kepada masyarakat sebesar upah minimum perharinya yaitu Rp100.000 per jiwa, sehingga menjadi pendapatan baru bagi masyarakat sebagai pemberdayaan program pengentasan kemiskinan. Pengolahan sampah ini dilakukan dengan tungku pembakaran tanpa asap yang dilakukan pada setiap lingkungan, dalam proses menuju Medan Zero to Waste, di mana sampah dapat bernilai, waste to gold dan waste to wealth. Kemudian dilakukan pelatihan kepada masyarakat sebelum penerapannya, di mana tim riset akan melakukan alih teknologi dan transfer pengetahuan kepada masyarakat kota Medan dalam tata kelola sampah melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam program percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya kota Medan, lebih dari 30 jenis aplikasi olahan telah dihasilkan dari produk limbah, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, selain bermanfaat bagi kesehatan juga memiliki nilai tambah bagi keluarga, seperti kerupuk lekor, spray wajah, kue bunga durian, bakso berkalsium, odol berkalsium, dan water filter hidrosiapatit, serta banyak lainnya dapat dijadikan olahan produk inovasi dari limbah atau sampah. Kemudian proses kedua dalam pengolahan sampah adalah dengan mobil truk sampah yang dimodifikasi. Selanjutnya, truk sampah yang dimodifikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kecamatan atau kelurahan,
yang beroperasi mengangkut kelebihan sampah secara mobile, mengolah sampah dengan proses membakar, menghancurkan, dan mengayak sampah yang telah menjadi bongkahan karbon, untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan briket. Untuk penyelesaian sampah Kota Medan menuju zero waste, masih dibutuhkannya mobil truk sampah yang dimodifikasi menjadi mobil pengolahan sampah yang juga dapat mengolah sampah dan bergerak ke setiap lingkungan, kelurahan, dan kecamatan di Kota Medan. Seperti yang dirancang oleh tim riset rekayasa sosial, di mana mobil truk sampah dimodifikasi sedemikian rupa, agar sampah yang masuk langsung dibakar tanpa asap dan langsung menghasilkan produk karbon, serta asap uap cair yang bermanfaat. Proses pembakaran sampah menggunakan mobil truk yang telah dimodifikasi ini membantu dalam pengolahan sampah, menghasilkan produk dan percepatan Medan menuju zero waste. Pemberdayaan masyarakat menambah pendapatan keluarga miskin Kota Medan. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, sebagai eksekutor menjadikan program ini tepat guna, terarah, terukur dan sustainable, dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kota Medan sekaligus percepatan pengentasan kemiskinan. Dari konsep dan riset yang telah dilakukan diharapkan dapat direalisasikan menjadi suatu program tata kelola sampah melalui pemberdayaan masyarakat miskin, OKU, serta mendorong program pemerintah dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Kota Medan yang bersih, indah dan asri, bebas dari sampah merupakan idaman masyarakat. Kedepannya konsep ini dapat diimplementasikan kepada warga Kota Medan dalam program tata kelola sampah melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan OKU dapat diimplementasikan ke depannya, agar pengentasan kemiskinan tercapai dan Kota Medan menuju zero waste.